Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Bagas Ruadana, NIM 600. Saya Bayu Fitrianto dengan NIM 548. Kami di sini dari kelas F dari mata kuliah Hukum Acara Perdata yang diampu oleh Bu Nur Putri Hidayah. Ya, baik. Dalam penjelasan upaya hukum dalam hukum acara perdata, kita akan menjelaskan meliputi tentang pengertian. Yang pertama itu pengertian, yang kedua macam-macam upaya hukum, yang di situ ada isinya perlawanan upaya hukum biasa. Yang pertama perlawanan atau verzet, yang kedua banding, dan yang ketiga kasasi. Dalam subbab yang kedua yaitu upaya hukum luar biasa. Di situ kita akan menjelaskan tentang peninjauan kembali dan perlawanan pihak ketiga. Tentang pengertian akan disampaikan sama teman saya yang satu lagi tadi. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian upaya hukum dalam hukum acara perdata. Yaitu menurut Wirjono Pradjikoro, hukum acara perdata adalah rangkaian peraturan-peraturan yang memuat cara bagaimana orang harus bertindak terhadap dan dimulainya pengadilan, dan cara bagaimana pengadilan itu harus bertindak satu sama lain untuk melaksanakan berjalannya hukum acara perdata itu sendiri. Yang kedua, pengertian hukum acara perdata menurut Profesor Dr. Sudikno Mertokusumo SH, hukum acara perdata adalah hukum yang mengatur bagaimana caranya menjamin ditaatinya hukum perdata material dengan perantara hakim atau peraturan hukum yang menentukan bagaimana caranya pelaksanaan hukum perdata material tersebut. Menurut ahli lain yaitu Retno Wulan, hukum acara perdata adalah pada semua kaidah hukum yang menentukan dan mengatur cara bagaimana melaksanakan hak-hak dan kewajiban tersebut. Kewajiban perdata sebagaimana yang diatur dalam hukum material tersebut sendiri. Menurut ahli tersebut berpendapat bahwa hukum acara perdata adalah hukum formal yang mengatur cara bagaimana orang harus bertindak terhadap dan di muka pengadilan, serta cara bagaimana pengadilan itu harus bertindak dan melaksanakan berjalannya peraturan hukum acara perdata yang sesuai dan benar menurut undang-undang tersebut. Di Indonesia sendiri, ketentuan hukum acara perdata masih menggunakan HIR dan RBG yang dilengkapi dengan berbagai ketentuan yang tersebar dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 serta perubahannya, sehingga dapat dikatakan hukum acara perdata itu diatur dalam berbagai peraturan yang terpisah. Upaya hukum merupakan upaya yang diberikan oleh undang-undang itu sendiri kepada seorang atau badan hukum untuk hal tertentu, untuk melawan putusan hakim sebagai tempat bagi pihak-pihak yang tidak puas dengan putusan hakim yang dianggap tidak sesuai apa yang diinginkan dan tidak memenuhi rasa keadilan. Karena hakim juga seorang manusia yang dapat melakukan kesalahan atau kehilafan sehingga salah memutuskan atau memihak salah satu pihak. Baik, selanjutnya tentang asas-asas yang mendasari hukum acara perdata di Indonesia. Yang pertama yaitu hakim bersifat menunggu.
yakni maksudnya hakim harus menunggu datangnya tuntutan yang diajukan kepadanya dan tidak boleh menolak untuk memeriksa dan mengadilinya, mesti dengan dalih hukum tidak dan kurang jelas. Yang kedua, hakim bersifat pasif, yakni hakim hanya membantu para pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan. Yang ketiga, persidangan terbuka untuk umum. Persidangan harus terbuka untuk umum kecuali ditentukan oleh undang-undang, dan persidangan dinyatakan dilakukan tertutup. Yang keempat, mendengarkan kedua belah pihak, yaitu hakim harus mendengar dan memberikan kesempatan yang sama kepada para pihak dalam menyampaikan informasi dan keterangan. Yang kelima, putusan harus disertai alasan-alasan, yakni putusan harus disertai alasan-alasan yang jelas dan logis. Yang keenam, beracara dikenakan biaya, tetapi biaya tersebut harus sesuai dengan kemampuan pihak yang berperkara. Selanjutnya, tidak ada keharusan mewakilkan. Dalam artian tidak ada keharusan mewakilkan dalam beracara perdata kecuali ditentukan lain oleh undang-undang. Yang kedelapan, keadilan dan objektivitas, yaitu hakim harus bersikap adil dan tidak memihak dalam beracara perdata. Yang kesembilan, kompetensi absolut dan kompetensi relatif. Dalam artian hakim harus memiliki kompetensi absolut dan kompetensi relatif dalam memutuskan perkara. Dan yang terakhir, dasar hukum dan lingkungan peradilan, yakni hakim harus mempertahankan dasar hukum dan lingkungan peradilan yang jelas dan transparan. Dengan demikian, asas-asas hukum acara perdata di Indonesia bertujuan untuk mempertahankan keberlangsungan hukum perdata material dan memberikan perlindungan hukum, transparansi, dan keadilan bagi pihak-pihak yang berperkara. Yang berikutnya adalah macam-macam upaya hukum dalam hukum acara perdata sendiri. Yang pertama adalah upaya hukum luar biasa. Dilakukan terhadap putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dan pada asasnya upaya hukum ini tidak menangguhkan eksekusi, yaitu peninjauan kembali, request civil. Yang kedua adalah perlawanan pihak ketiga terhadap sita eksekusinya. Yang kedua adalah dari macam-macam upaya hukum dalam hukum acara perdata, yaitu upaya hukum biasa. Upaya hukum biasa pada asasnya terbuka untuk setiap putusan selama tenggang waktu yang ditentukan oleh undang-undang. Wewenang untuk menggunakannya harus dengan menerima putusan upaya hukum. Upaya hukum ini bersifat menghentikan pelaksanaannya putusan untuk sementara. Contoh dari upaya hukum biasa yaitu yang pertama adalah perlawanan atau verzet. Verzet sendiri adalah upaya hukum perdata terhadap putusan yang dijatuhkan pengadilan terhadap putusan tanpa hadirnya pihak tergugat, atau kata lainnya adalah putusan verstek. Dasar hukum verzet sendiri diatur dalam pasal 125 ayat 3 junto pasal 129 HIR dan pasal 149 ayat 3 junto pasal 153 RBG. Perlawanan ini pada prinsipnya disediakan bagi pihak tergugat yang dikalahkan. Tenggang waktunya sendiri mengajukan verzet menurut pasal 129 ayat 2 HIR yaitu yang pertama adalah perlawanan dapat diajukan dalam tenggang waktu selama 14 hari. Perlawanan masih dapat pemberitahuan putusan verstek diterima tergugat. Yang kedua yaitu jika putusan verstek ini tidak diberitahukan kepada tergugat, perlawanan masih dapat diajukan kembali sampai hari ke-8 setelah
teguran itu untuk melaksanakan putusan first take itu. Yang ketiga yaitu apabila tergugat tidak datang menghadap ketika ditegur, perlawanan tergugat dapat diajukan sampai hari ke-8 sesudah dijalankannya keputusan surat perintah kedua dalam pasal 197 HR. Yang berikutnya adalah banding. Dasar hukum banding perdata tercantum dalam pasal 199 RBG dan pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 dan pasal 26 ayat 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, yang dimana dapat mengajukan permohonan banding adalah pihak yang bersangkutan. Banding harus diajukan dalam tenggang waktu 14 hari sejak putusan diucapkan. Apabila para pihak hadir pada saat putusan tersebut dibacakan oleh majelis hakim, atau 14 hari sejak pemberitahuan putusan apabila para pihak tidak hadir saat putusan dibacakan. Urutan banding menurut pasal 21 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 junto pasal 9 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 mencabut ketentuan pasal 188 sampai dengan pasal 194 HR, yaitu meliputi yang pertama ada pernyataan ingin banding. Yang kedua adalah panitera membuat akta banding. Yang ketiga dicatat dalam register induk perkara. Yang empat yaitu pernyataan banding harus sudah diterima oleh terbanding paling lama 14 hari sesudah pernyataan banding tersebut dibuat. Yang terakhir yaitu pembanding dapat membuat memori banding. Terbanding dapat mengajukan kontra memori banding. Baik, itu saja dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari lanjutan dari teman saya yang tadi. Saya di sini akan menjelaskan tentang kasasi. Kasasi adalah suatu upaya hukum yang merupakan wewenang dari Mahkamah Agung untuk memeriksa kembali putusan pengadilan tingkat banding atau tingkat terakhir dari semua lingkungan peradilan. Tenggang waktu untuk mengajukan kasasi adalah 14 hari sejak putusan atau penetapan pengadilan tinggi disampaikan kepada yang bersangkutan, serta 14 hari terhitung sejak menyatakan kasasi. Permohonan wajib menyerahkan memori kasasi. Menurut pasal 29 dan 30 UU nomor 14/1985 junto UU nomor 5 tahun 2004, kasasi adalah pembatalan putusan atas penetapan pengadilan dari semua lingkungan peradilan dalam tingkat peradilan akhir. Putusan yang diajukan dalam putusan kasasi adalah putusan banding. Alasan yang dipergunakan dalam permohonan kasasi yang ditentukan dalam pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 junto nomor Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 adalah: yang pertama, tidak berwenang, baik kewenangan absolut maupun relatif, untuk melampaui batas wewenang. Yang kedua, salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku. Yang ketiga, lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian dengan batalnya putusan yang bersangkutan. Selanjutnya, upaya hukum luar biasa. Artian di sini yaitu peninjauan kembali apabila terdapat hal-hal atau keadaan-keadaan yang ditentukan dengan undang-undang terhadap putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum, tetap dapat dimintakan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung dalam perkara perdata dan pidana oleh pihak-pihak yang berkepentingan.
Alasan-alasan peninjauan kembali menurut pasal 67 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 junto Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 yaitu ada novum atau bukti baru yang diketahui setelah perkaranya diputus yang didasarkan pada bukti-bukti yang kemudian oleh hakim pidana yang dinyatakan palsu. Yang kedua, apabila setelah perkara diputus ditemukan surat-surat bukti yang bersifat menentukan yang pada waktu perkara diperiksa tidak dapat ditemukan. Yang ketiga, apabila telah dikabulkan suatu hal yang tidak dituntut atau lebih daripada yang dituntut. Yang keempat, apabila mengenai sesuatu bagian dari tuntutan belum diputus tanpa dipertimbangkan sebab-sebabnya. Dan apabila dalam satu putusan terdapat suatu kehilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata. Tenggang waktu pengajuan 180 hari setelah putusan berkekuatan hukum tetap. Mahkamah Agung memutus permohonan peninjauan kembali pada tingkat pertama dan terakhir sesuai pasal 70 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985. Dan sebab yang kedua yaitu perlawanan pihak ketiga atau dender verzet terhadap sita eksekutorial. Dender verzet atas sita jaminan dapat diajukan pemilik selama perkaranya belum mempunyai putusan yang berkekuatan hukum tetap. Selain itu, untuk dikabulkannya perlawanan pihak ketiga diperlukan adanya kepentingan pihak ketiga dan secara nyata hak pihak ketiga telah dirugikan. Terjadi apabila dalam suatu putusan pengadilan merugikan kepentingan dari pihak ketiga, maka pihak ketiga tersebut dapat mengajukan perlawanan terhadap putusan tersebut. Dasar hukumnya adalah 378 sampai 38 RV dan pasal 1956 HIR. Dikatakan sebagai upaya hukum luar biasa karena pada dasarnya suatu putusan hanya mengikat pihak yang berperkara saja atau pihak penggugat dan tergugat dan tidak mengikat pihak ketiga. Tapi dalam hal ini hasil putusan akan mengikat orang lain atau pihak ketiga oleh sebab itu dikatakan luar biasa. Dender vet diajukan ke pengadilan negeri yang memutus perkara tersebut pada tingkat pertama. Baik, sekian penjelasan dari kelompok kami mengenai upaya hukum dalam hukum acara perdata. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.